Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian? Pasti kabarnya baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan nih mengenai teks berita. Sebelumnya namaku Yazid Fatinra Estopo dengan NIM 202012440009 ya teman-teman. Nah, kita mulai. Teks berita ini saya ambil dari KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca teman-teman. Kemudian tujuannya yaitu peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Nah, berita sepertinya sudah menjadi hal yang tidak asing ya, karena setiap hari kita tentu mendapatkan sebuah berita, baik dari media massa ataupun media elektronik. Apalagi di era digital ini, semakin memudahkan kita untuk mengakses sebuah berita dimanapun dan kapanpun. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berita berarti kabar, cerita, informasi, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi atau laporan pers. Nah, jadi berita atau teks berita yang adalah teks yang dibuat untuk memberikan kabar mengenai suatu kejadian. Faktor kejadian atau peristiwa menjadi pemicu utama dari munculnya berita atau kejadian yang dimaksud dan merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan dari akal-akalan kita atau buatan semata ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita bisa memperoleh sebuah berita dari media cetak ataupun media elektronik. Nah, apa sih media cetak? Media cetak adalah media komunikasi yang menggunakan mesin cetak dalam mengolah informasi. Contohnya itu koran, majalah, dan tabloid. Sedangkan media elektronik adalah media komunikasi yang menggunakan informasi dengan mendengar atau melihat. Contohnya yaitu TV, radio, dan internet. Pasti kalian tidak asing dengan istilah itu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks berita, kita harus tahu nih ciri-ciri dari teks berita itu apa. Yang pertama yaitu faktual. Nah, faktual ini apa sih? Faktual yaitu kejadiannya itu bersifat nyata, benar-benar terjadi dan ada kebenarannya gitu. Kemudian aktual ini kejadiannya itu masih baru, masih fresh, dan sedang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Kemudian ada unik dan menarik. Nah, unik ini berarti penyedia beritanya memiliki editorial, redaksi, dan ciri khas. Menarik berarti berita menyajikan fakta yang menarik hati masyarakat, menimbulkan ketertarikan di masyarakat. Objektif. Nah, objektif nih beritanya benar-benar fakta tanpa rekayasa dari penulisnya teman-teman. Kemudian ada waktu dan kronologinya. Nah, berita biasa dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian bahasa baku, komunikatif, dan sederhana. Pada umumnya berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa, sederhana dan juga menarik, tidak membingungkan ketika dibaca teman-teman ya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri dari teks berita, kita juga harus tahu unsur dari teks berita itu apa. Nah, di sini sudah ada poin-poinnya ya. Di samping saya ada poin-poinnya. Yang pertama itu apa? Apa sih kejadiannya? Bisa kecelakaan kah? Banjir kah? Atau apa? Nah, kemudian di mana sih tempat kejadian terjadi? Kemudian kapan? Nah, kapan sih kejadian terjadi? Bisa kemarin, 2 tahun yang lalu, ya, gimana? Terus siapa sih yang terlibat dalam kejadian tersebut? Siapa sih yang menjadi sorotan dari berita tersebut? Kemudian mengapa itu alasan peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi tuh, alasannya gimana, penyebabnya itu apa, lalu bagaimana, yang terakhir bagaimana proses peristiwanya, bagaimana keadaan proses terjadinya suatu kecelakaan kah, banjir, itu bagaimana prosesnya.
Nah, keenam unsur ini sudah lazim ditempatkan atau digunakan dalam sebuah teks berita ya teman-teman. Nah, setelah kita memahami pengertian, ciri-ciri dan unsur-unsur dari teks berita, kita akan latihan ya teman-teman, latihan untuk mengidentifikasi unsur teks berita. Nah, di sini saya akan tampilkan sebuah video mengenai berita. Nah, silahkan kalian simak ya teman-teman. Kemudian kalian identifikasilah unsur teks berita yang ada dalam video berita tersebut. Selamat mengerjakan teman-teman, semangat. Simpang Jomin menjadi jalur pemudik dari arah barat ke arah timur dan arus balik dari arah sebaliknya. Simpang ini merupakan titik temu kendaraan yang datang dari arah Jakarta, Purwakarta, Karawang dan sekitarnya yang akan menuju Cirebon dan kota-kota di Jawa Tengah. Kapelao de Habibie Jama mengatakan keadaan Simpang Jomin sudah berbeda sejak tol Cipali resmi dibuka pada 2015 lalu. Para pemudik yang biasanya melewati Simpang Jomin mayoritas beralih ke tol Cipali yang menghubungkan Cikopo sampai Palimanan. Tol terpanjang ini bisa memangkas durasi perjalanan mudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Karena kan dulu sebelum adanya tol Cipali, seluruh kendaraan yang akan mudik ke jalur Jawa pasti melalui jalur Jomin. Sehingga pada saat terbagi dengan simpang ataupun dari tol, sehingga saat ini sudah berkurang, Mbak. Jadi kurang lebih 80%. Tentunya kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan juga dinas lain untuk menyiapkan perlengkapan sarana prasarana untuk penutupan kun-kun, kemudian juga menyiapkan barier yang tentunya nanti kita tutupkan di bagian-bagian U-turn, sehingga nanti mengurangi crossing antara kendaraan roda 2, roda 4 yang akan potong jalur. Tak dimungkiri hal ini berdampak pula terhadap pendapatan para pedagang warung dan sopir angkutan umum di kawasan Simpang Jomin. Berdampaknya jauh, terus yang jualan asongan sekarang ya terus terang di sananya susah, dikejar-kejar kamtim. Suami saya jualan kadang-kadang nggak dapat uang, ya ongkos saja gitu. Kalau lebaran di sini macet banget ya. Oh, di sini panen. Kalau lebaran di sini selama seminggu tuh. Kalau mau mudiknya dari pulangnya juga alhamdulillah. Sekarang mah kayak sepi lah. Orang aja lewat kadang nggak ada. Sangat ratus banget berkurangnya. Sangat berkurang dan penghasilan warga-warga di sini juga sangat memprihatinkan, berkurangnya ekonomi penghasilan mereka nggak seperti sebelum ada Cipali. Dampaknya mungkin ya karena ada COVID-19 itu kami juga di sini yang sampai susah untuk mencari suap makan buat makan ini susah. Mereka mengaku keberadaan tol Cipali ditambah kondisi pandemi COVID-19 membuat penghasilan merosot lebih dari 50%. Mereka berharap dengan tidak adanya larangan mudik lebaran tahun 2022, kawasan Simpang Jomin kembali ramai dan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai teks berita ya teman-teman. Semoga kalian mengerti mengenai teks berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.